strategi apa yang mau dipakai sih. Jadi penentuan pertama target market itu penting banget sih. Oke, topik kita kali ini gimana caranya supaya produk mahal itu bisa laku seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Milani dan saat ini sudah ada Coach Antonius Arif bersama dengan saya. Halo Coach. Halo, halo. Nah, Coach, sekarang ini kan lagi ada isu tentang Perancis nih Coach. Nah, Perancis itu kan terkenal dengan salah satu produknya yang luar biasa ya, mahal tapi digandrungin oleh banyak wanita juga, yaitu Louis Vuitton. Bukan hanya wanita sih. Oh gitu ya Coach, termasuk ya? Pria. Termasuk pria ya. Nah, gimana nih Coach? Gimana supaya brand-brand yang seperti itu tuh bisa tetap laku di pasaran? Nah, ada tips dan triknya nggak tuh Coach? Oke, nah ini menarik ya. Kita bahas dari berbagai sudut ya. Kita bahas dari sudut. Jadi bukan masalah barang Perancis saja, tapi kita bahas mungkin barang-barang yang kayak merek kayak Louis Vuitton. Kita bisa ngomongin tentang kayak Gucci. Kita bisa ngomongin kayak bahkan yang paling sederhana Supreme, kayak gitu ya, yang lagi ngetren anak-anak muda sekarang, dan harga bisa laku. Ternyata ada beberapa hal yang menarik adalah, yang pertama adalah ketika ngebuat sebuah produk, sudah tentukan dulu target marketnya siapa yang mau kita jual. Berarti target market ya. Jadi sudah tentukan dulu target marketnya, memang mau segmen mana yang diambil. Itu yang pertama. Nah, jadi kita nggak bisa main keluarin produk tapi nggak punya target market, Bu. Jadi tentukan dulu, oh saya kebetulan mereka semua mau ngambil target marketnya atas. Dan kebetulan yang saya tahu, kecuali kisah si Supreme ya, kalau Supreme agak berbeda ceritanya. Kalau Supreme dan satu lagi sepatu yang gambar anjing itu Hush Puppies, itu agak beda, nanti akan saya ceritakan. Nah, kalau di Louis Vuitton itu pertama kali diciptakan itu memang untuk raja-raja di Prancis. Nah, waktu itu menciptakan sebuah tas memang untuk kalangan tertentu, Bu. Jadi dibikin eksklusif, kalangan tertentu. Nah, itu yang dilakukan. Yang kedua, mereka memproduksi barangnya dengan jumlah terbatas. Jadi karena mereka menjual dengan jumlah terbatas, dan akibatnya tidak terjadi supply yang berlebihan produknya sehingga harga barangnya jadi berantakan. Scarcity ya. Scarcity, jadi makanya produknya bisa naik. Nah, yang ketiga, memang produknya dibuat berkualitas sedemikian rupa sehingga produknya bisa laku, jadi dibicarakan orang. Nah, memang itu yang menarik sih ketika jualan. Nah, kalau kita bicara tentang Supreme beda, Bu. Kalau Supreme itu kenapa laku? Sebenarnya ada yang mirip. Satu, Supreme itu dipakai oleh para skater, Bu. Jadi para pemain skate itu memakai Supreme. Yang pertama, jadi agak mess. Yang kedua, ternyata supply-nya tidak banyak, Bu. Tetap pakai rumus apa? Scarcity lagi. Nah, ketika pakai scarcity, ternyata itu membuat harganya jadi naik, Bu. Dan jadilah harganya sekarang jadi eksklusif gitu loh, Bu. Nah, itu balik lagi ya. Jadi memang modelnya seperti itu. Nah, memang kita tahu bahwa di beberapa tempat Supreme pun sudah mempunyai outlet khusus, tapi tetap gayanya masih anak muda. Memang kalau kita tanya apakah Supreme semahal produk kayak produk-produk Prancis, ya tidak. Gitu ya. Tapi memang itu yang dilakukan. Nah, Hush Puppies juga sama, Bu. Hush Puppies dipakai juga oleh orang-orang tertentu, kalangan tertentu, dan waktu itu memang shortage, kan sempat hampir bangkrut dulu. Nah, karena shortage, kemudian jadi pembicaraan orang-orang, scarcity, dan akhirnya produknya laku, Bu. Nah, kalau di Indonesia, mungkin Ibu udah tahu dong, salah satu produknya adalah makanan di Bali. Apa itu, Bu? Pialego. Saya baru mau menanyakan itu, Coach. Ya. Kalau ditanya apakah itu benar scarcity, apakah barangnya nggak ada? Menurut saya mah itu cuma diciptakan. Menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Tapi ini memang nggak ada juga ininya, Coach, cabang tempat lain. Jadi mereka harus beli di Nggak, maksud Bali. saya gini, kan logika kita sadar dong, Bu, bahwa yang mau beli banyak, Bu. Kenapa nggak produksinya ditambah? Berarti memang mereka, menurut saya ini cuma strategi dugaan. marketing berarti Ini ya? strategi marketing memang sengaja biar jumlah barangnya dilangkakan. Dulu Medan juga sempat, Bu. Bolu Meranti. Tetapi yang jadi masalah produknya jadi kebanyakan karena produksinya sekarang kalau dulu mau pesan itu 1 hari sebelumnya, Bu. Sekarang tidak. Ya, siapapun yang datang ke outletnya bisa pesan sih. Dan terakhir kali kita ke Bolu Meranti kan ramai banget ya, Ramai. bahkan orang Gojek Grab pun ada ya, Bu. Iya. Nah, itu maksud saya. Jadi produk yang
kalau jumlah barangnya tidak dibuat scarcity, maka yang terjadi apa? Yaitu apakah strategi marketing juga ya salah satunya mereka tidak buka cabang di tempat lain? Maksudnya? itu keputusan sih. Itu keputusan mereka. Memang mereka tidak mau beli mau jual barang itu di tempat lain, itu keputusan mereka. Tetapi yang paling penting buat kita adalah itu memang adalah salah satu strategi dengan rumus law of scarcity atau hukum kelangkaan yang akan membuat produknya jadi naik sih Bu. Memang mau nggak mau sih, memang itu adalah satu strategi yang sangat bagus. Memang bisa dipakai. Cuman kan kadang-kadang kan orang suka serakah ya, pengennya jual sebanyak-banyaknya gitu dan sebagainya. Ya itu baik lagi strategi apa yang mau dipakai sih. Jadi penentuan pertama target market itu penting banget sih. Penentuan target market, kita pakai rumus ya scarcity, baru bisa jalan. Memang mungkin ada pertanyaan, kalau saya sudah buat jual barang mahal, kemudian nggak laku gimana? Ya balik lagi. Makanya kenapa mungkin perlu ada penempelan dengan orang-orang tertentu atau influencer tertentu. Saya ambil contoh, kalau tadi Louis Vuitton berarti kan dia nempelnya kepada raja-raja kan. Begitu juga dengan produk-produk mungkin kayak Gucci, saya nggak tahu. Mungkin Gucci nempelnya dengan para artis tertentu yang kelihatannya model keren mahal, mungkin saya nggak tahu. Atau ketika Supreme berarti dengan anak-anak skater dan sebagainya gitu kan. Nah itu balik lagi segmen-segmen mana yang dimasuki sih Bu? Itu memang cuma strategi aja sih, strategi marketing. Oke. Wah menarik sekali ya Coach ya. Berarti suatu produk itu mahal belum tentu memang tidak ada pasarnya, tidak ada pembelinya ya Coach ya. Jadi bisa jadi segmen, setiap produk ada segmennya. Pasti ada segmen pasarnya ya. Saya suka dengan salah satu orang yang pernah mengatakan begini, kayak contoh kopi. Kebetulan saya suka kopi. Mereka cuma ngomong gini, kopi mau dibikin apapun kopinya, itu akan ada pasarnya. Mau kopinya terlalu gosong, itu ada marketnya. Kopi yang agak muda di roastingnya, itu ada pasarnya. Kopinya di cara seduhnya gimana, ada pasarnya. Jadi nggak ada istilah kopi nggak enak tuh, nggak ada. Pasti ada aja pasarnya ya. Pasarnya maksudnya adalah ada aja target marketnya Bu. Jadi kalau contoh, kemarin saya minum satu kopi nih, kopinya agak sepet, itu bukan punya saya tuh. Itu pasti saya nggak suka tuh. Tapi pertanyaan, ada nggak yang bakal beli? Banyak. Tapi baik lagi, jadi memang ada segmennya. Bahkan di daerah mana saya lupa, ada kopi yang dicemplungin pakai arang Bu. Arang nyala api, dicemplung, Jogja kalau nggak salah. Jadi marketnya ada aja sih Bu. Oke, jadi sama seperti makanan juga gitu ya, Coach ya, pasti marketnya juga ada aja ya. Kalau makanan sih enggak sih Bu. Mau beda lagi makanan ya? Ada bedanya, mungkin ada, balik lagi, makanan tertentu memang di daerah tertentu bisa jadi nggak laku gitu loh. Jadi ada makanan tertentu di daerah tertentu nggak bisa laku. Balik lagi ke segmen target market. Kita perlu tahu, misalkan kita mau jualan makanan di satu lokasi tertentu, tidak semua orang mau beli makanan itu. Saya ambil contoh deh, daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatannya agak ke pinggir mau menuju ke benar-benar selatan banget gitu ya. Produk-produk tertentu kan nggak laku Bu. Makanan tertentu nggak laku. Kecuali restoran Padang ya Coach. Kecuali restoran Padang di mana-mana selalu laku ya. Kalau restoran Padang sih bisa dibilang semua selalu laku sih. Jadi memang balik lagi semua ada segmen-segmennya sih Bu. Jadi ada segmen produk yang dimana memang nggak bisa laku, memang ada yang laku, dan tugas kita adalah mencari di mana customer itu berada, baru buka outlet di sana. Kalau makanan. So jadi itu pilihan sahabat sales ya, kira-kira produknya, kalau memang produknya itu langka, gimana ide kita supaya produk itu punya target market juga gitu ya Coach ya? Tentukan dulu target market, terus satu tentukan target market, kedua kalau mau dibuat mahal, buat produknya scarcity. Nah, hanya ada dua cara. Dan ketiga, cari influencer. Cari influencer. Influencer bisa macam-macam ya Bu. Influencer orang terkenal, bisa aja influencer anak-anak muda. Kalau memang segmen targetnya adalah skater, ya cari ke skater. Kalau segmennya adalah anak-anak yang anak band, ya berarti pakai anak band. Atau yang suka TikTok. Biasa TikTok Pak. TikTok tuh terlalu beragam sih Bu, susah Bu. Jadi enggak gitu mudah enggak, ya. Bukan segmen yang lebih. Ya, saya ambil contoh kayak contoh motor ya. Saya ngomong contoh motor. Kan ada motor yang khusus motor anak-anak kecil, anak muda Bu. Merek tertentu ya, merek anak muda. Saya juga baru ternyata mereknya dia itu nggak ada motor bebeknya, nggak ada. Apa itu Coach? Kita nggak boleh ngomong brand. Ya, kecuali dia mau endorse di siapa tahu ada motor siapa di sini. Tahu ya. Nggak mungkin kekecilan sini motornya nggak. Jadi memang ada motor yang memang tidak ada bebeknya. Jadi memang ada, tergantung market, balik lagi. Segmennya balik lagi ke segmen sini. Ya.
Berarti apapun produknya masih tetap bisa dapat target market Kalau mengerti target marketnya. Jangan bikin produk sebelum Anda menentukan target marketnya mau kemana. Berarti target market penting ya sahabat sales ya untuk menentukan satu produk itu bisa dilakukan atau enggak ya. Oke sahabat sales dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Dan gimana coach ya kalau ada yang mau ikut pelatihan tentang sales? Kalau mau ikut pelatihan sales dari saya dan tim saya online, bisa di salesuniversity.id. Kalau mau mengundang kami, ya memang zaman sekarang ini ada pelatihannya pakai online ataupun langsung datang offline. Dulu nggak ada istilah offline nih, baru kali ini ada istilah offline nih gara-gara new normal, tatap muka. Sebenarnya tatap muka juga online, Bu. Oh, online juga tatap muka ya, benar. Hanya tatap muka via online. Via online ya. Yang satu lagi adalah Anda bisa mengundang kami, bisa melihat di corporaconsulting.com, nanti ada informasinya, atau di deskripsi ada penjelasan, ada nomor telepon yang bisa dikontak dari Bu Ana. Itu aja mungkin disampaikan. Ya. So sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye bye.